Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Ernilah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhadi Setiabudi Brebes. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Pergaulan Siswa Terhadap Pola Pikir dan Tingkah Laku Siswa di SD Negeri Slatri 02. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kecenderungan hidup bersama satu sama lain. Pergaulan merupakan salah satu cara seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Pola pikir dan tingkah laku seseorang dapat dipengaruhi oleh pergaulan. Yang B yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya perhatian khusus dari orang tua, pergaulan anak yang tidak sesuai, tingkat kedisiplinan yang kurang, kurangnya motivasi untuk anak. Yang C yaitu batasan masalah. Pembahasan ini hanya dibatasi tentang pengaruh pergaulan siswa terhadap pola pikir dan tingkah laku siswa di SD Negeri Slatri 02 tahun 2020. Yang D yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh pergaulan siswa terhadap pola pikir siswa di SD Negeri Slatri 02? Yang kedua, bagaimana pengaruh pergaulan siswa terhadap tingkah laku siswa di SD Negeri Slatri 02? Yang A yaitu tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh pergaulan siswa terhadap pola pikir siswa di SD Negeri Slatri 02. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh pergaulan siswa terhadap tingkah laku siswa di SD Negeri Slatri 02. Yang A itu manfaat penelitian. Yang pertama itu teoritis, memperoleh gambaran dari apa yang dimaksud dengan pengaruh pergaulan dari pola pikir dan tingkah laku terhadap siswa di SD Negeri Slatri 02 dan untuk menambah ilmu juga. Yang kedua itu manfaat praktis, yaitu bagi siswa untuk menekan cara berpikir anak dalam suatu pembelajaran. Siswa dapat memiliki daya ingat yang tinggi, siswa dapat lebih baik lagi dan beretika, siswa dapat menjadi lebih disiplin. Yang selanjutnya bagi guru lebih memperhatikan keadaan siswanya, guru lebih sering memberikan motivasi untuk siswanya. Yang terakhir itu orang tua memberikan perhatian yang lebih baik untuk anaknya dan komunikasi orang tua dan anak cukup baik. Bab 2 itu kajian pustaka dan hipotesis penelitian. Kajian pustaka, pengertian pola pikir. Pola pikir adalah sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang yang akhirnya akan menentukan keberhasilan hidupnya. Pola pikir yaitu dibagi dua dalam pengembangannya, yaitu pola pikir tetap dan berkembang. Yang pertama, pola pikir tetap, di mana seseorang yang memiliki pola pikir tetap selalu memikirkan keinginan diri sendiri tanpa memikirkan kondisi orang lain. Sedangkan pola pikir berkembang, pola pikir yang baik dan berpikiran secara luas dan memikirkan keadaan sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi pola pikir yaitu orang tua. Yaitu orang tua merupakan pendidikan pertama yang didapat dari anak. Yang orang tua katakan atau lakukan dapat dengan mudah anak tiru dan dijadikan sebagai panutan. Yang kedua itu masyarakat atau lingkungan yang menjadi peranan besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. Di mana lingkungan yang harmonis, maka perilaku anak tersebut akan memiliki sifat yang baik sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya itu ada sekolah. Di sekolah seorang anak berinteraksi dengan para guru yang mendidik dan mengajarinya. Sikap teladan, perbuatan, perkataan seorang guru dapat ditiru oleh anak karena anak lebih cenderung nurut pada guru ketimbang orang tuanya yang di rumah. Selanjutnya itu teman. Dalam suatu pertemanan, seorang yang menentukan pilihan akan berteman dengan siapa saja. Tidak ada larangan dalam menentukan dengan siapa akan berteman. Selanjutnya itu media massa. Adanya unsur pengidolaan dalam suatu tontonan yang menimbulkan peniruan oleh anak, yang negatif maupun positif. Terakhir yaitu diri sendiri. Inilah yang menentukan baik buruk anak, tergantung dari diri anak tersebut, mau baik atau buruk. Yang kedua itu tingkah laku. Pengertian tingkah laku yaitu segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Yang dimaksud perilaku manusia di sini yaitu semua kegiatan atau aktivitas baik yang diamati langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada pengalaman pribadi. Nah, dari pengalaman ini seseorang dapat berubah tingkah lakunya, yang tadinya baik bisa menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada kebudayaan. Menurut B.F. Skinner dalam Aswar 2005 bahwa kebudayaan menentukan pengaruh dalam lingkungan, terutama dalam kebudayaan
yang membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya itu media massa. Media massa digunakan sebagai sarana komunikasi seperti televisi, radio, telepon yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan opini atau hal-hal yang kurang baik atau melebih-lebihkan setiap informasi. Selanjutnya itu faktor emosi dari dalam diri. Kadang-kadang suatu bentuk sikap menetapkan pertanyaan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Yang B itu penelitiannya relevan. Nia Kurniasih 2012, pengaruh pola pergaulan siswa terhadap prestasi belajar siswa. Penelitian terhadap prestasi bidang studi akidah akhlak siswa kelas 8 di MTS Negeri Jalaksana Kabupaten Kuningan. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ambarwati bulan 2017. Pengaruh pola asuh orang tua dan pergaulan teman sebaya terhadap kemandirian belajar siswa kelas 4 di SD Negeri Gugus Lokawiyata Siwi Karanglewas, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Yang terakhir yaitu Afrizal MA 2019, konsep dasar pengembangan pola pikir pendidikan. Kerangka berpikir siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu ada lingkungan, orang tua, media massa, teman sekolah, lingkungan, keluarga. Nah, di situ ada positif dan negatifnya. Ada kurangnya perhatian, emosional, menurunnya prestasi anak, malas berpikir, dan positifnya itu beretika, aktif, disiplin, daya ingat yang tinggi. Selanjutnya itu D, hipotesis. Yang pertama, tidak terdapat pengaruh antara variabel pola pikir dengan variabel pergaulan. Yang kedua, terdapat pengaruh antara variabel pola pikir dengan variabel pergaulan. Yang ketiga, tidak terdapat pengaruh antara variabel tingkah laku terhadap variabel pergaulan. Yang keempat, terdapat pengaruh antara variabel tingkah laku dengan variabel pergaulan. Yang terakhir, tidak terdapat pengaruh antara variabel pola pikir dan tingkah laku terhadap variabel pergaulan. Yang bab 3, metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan April sampai Juni. Dilaksanakan di SD Negeri Slatri 02. Populasi dan sampel penelitian. Populasi di SD Negeri Slatri 02, sampel 170 siswa dan 10 pendidik. Desain penelitian. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu penelitian korelasional, yaitu penelitian yang dirancang untuk menentukan tingkat hubungan variabel yang berbeda dalam suatu subjek penelitian. Yang D, variabel penelitian itu variabel bebas dan terikat. Teknik pengumpulan data itu melalui angket, observasi, tes tertulis, dan dokumentasi. Instrumen penelitian, pada dasarnya instrumen penelitian ini memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam laporan penelitian memilih instrumen yang berbeda-beda. Yang G itu uji instrumen penelitian. Ada uji validitas dan reliabilitas. Yang H, teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode angket dalam pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah angket pola pikir dan tingkah laku siswa. Teknik yang digunakan menggunakan analisis korelasi sederhana. Analisis ini digunakan untuk mencari besarnya hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.